Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Istana Biber, berjumpa lagi dengan Kak Anissa. Hari ini kita akan belajar fisika materi kelas 9 dengan judul listrik statis. Materi ini akan kalian temui di semester 1. Jadi, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat belajar! Segera subscribe agar kalian mendapatkan materi terbaru setiap harinya. Jangan lupa komen, like, dan share ke teman-teman kalian YouTube Istana Bimbel. Listrik statis. Listrik statis ini mempelajari tentang muatan listrik yang diam, kemudian gaya-gaya antar muatannya, medan yang ada di sekitar muatan, dan juga potensial yang ditimbulkan oleh muatan tersebut. Nah, sifat kelistrikan benda ditunjukkan dengan adanya muatan listrik. Sebelum kita mempelajari muatan listrik, ada baiknya kita tahu dulu apakah penyusun benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, semua benda tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil. Partikel-partikel ini dinamakan dengan atom. Nah, berikut adalah gambar dari atom. Atom tersusun dari inti atom. Nah, inti atom itu di dalamnya ada proton dan juga neutron. Neutron adalah muatan netral, sedangkan proton adalah muatan listrik positif. Kemudian, inti atom tersebut dikelilingi oleh elektron. Jadi, elektron memiliki lintasan yang mengelilingi inti atom. Elektron ini merupakan muatan listrik negatif. Nah, dari pengertian atom tadi, kita bisa tahu bahwa muatan listrik itu ada dua, yaitu muatan listrik positif atau proton dan juga muatan listrik negatif atau neutron. Jadi dari atom tadi kita bisa tahu ada proton, yaitu muatan positif, kemudian neutron, tidak bermuatan atau netral, kemudian elektron yang bermuatan negatif. Nah, dari jumlah proton dan elektronnya kita bisa tahu bahwa benda bermuatan listrik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah benda bermuatan netral. Nah, benda bermuatan netral ini terjadi ketika P sama dengan E. Apa maksudnya? P ini adalah proton dan E ini adalah elektron. Jadi, benda bermuatan netral terjadi ketika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Untuk yang selanjutnya, benda bermuatan listrik positif. Nah, untuk benda bermuatan listrik positif ini tentunya jumlah muatan positif atau proton pasti lebih banyak daripada jumlah muatan negatif atau elektron. Sehingga benda bermuatan listrik positif terjadi jika P lebih dari E. Kemudian untuk yang ketiga adalah benda bermuatan listrik negatif. Nah, benda bermuatan listrik negatif ini terjadi ketika jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron atau P kurang dari E. Nah, bagaimana interaksi antara muatan listrik ini? Nah, interaksi antara muatan listrik itu ada dua. Yang pertama, ketika muatan listrik sejenis, jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Nah, muatan listrik sejenis ini contohnya ketika muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka akan saling tolak-menolak. Tolak-menolak. Begitu juga dengan muatan listrik negatif yang didekatkan dengan muatan listrik negatif, maka akan saling tolak-menolak juga. Itu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, itu muatan listrik tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Nah, kalau yang ini interaksinya antara muatan positif dengan muatan negatif. Jadi, ketika muatannya berbeda jenis, yaitu muatan positif dengan muatan negatif didekatkan, maka
akan saling tarik-menarik. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang membuat benda bermuatan listrik dengan cara digosok. Nah, yang pertama membuat benda bermuatan listrik positif. Nah, bagaimana cara membuat benda bermuatan listrik positif? Kita membuat benda menjadi bermuatan listrik positif dengan cara menggosokkan batang kaca dengan kain sutra. Nah, bagaimana bisa batang kaca ini menjadi bermuatan positif? Padahal awalnya kedua benda ini netral. Seperti yang kita ketahui tadi, benda netral itu jumlah protonnya sama. Nah, ini sama-sama ya. Protonnya 4, elektronnya juga 4. Begitu juga dengan kain sutra, protonnya 4, elektronnya juga 4. Nah, ketika batang kaca digosokkan dengan kain sutra, elektron adalah muatan yang dapat berpindah, sedangkan proton tidak dapat berpindah. Jadi elektron yang ada di batang kaca ini, batang kaca netral tadi, akan berpindah ke kain sutra. Nah, karena elektron yang ada di batang kaca ini berpindah, jadi elektronnya berkurang. Misalnya elektron yang berpindah ini sebanyak 2 elektron berpindah ke kain sutra. Nah, setelah terjadi perpindahan elektron ini, batang kaca pun menjadi benda bermuatan positif dan kain sutra menjadi benda bermuatan negatif karena jumlah proton pada batang kaca lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk benda bermuatan negatif. Bagaimana cara membuat benda bermuatan listrik negatif? Yaitu dengan cara menggosokkan penggaris plastik dengan kain wol. Seperti batang kaca tadi ya, penggaris plastik dan kain wol ini sama-sama bermuatan netral, yaitu jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Nah, apa yang terjadi ketika penggaris plastik dan kain wol digosokkan? Ketika mereka digosokkan, akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik. Nah, jadi elektronnya berpindah dari kain wol ke penggaris plastik. Karena berpindah, misalnya berpindah 2 ya. Nah, penggaris plastik ketambahan 2 elektron. Nah, sedangkan kain wol berkurang, elektronnya berkurang 2. Nah, sehingga penggaris plastik pun menjadi benda bermuatan listrik negatif yang awalnya tadi netral, jadi benda bermuatan listrik negatif, dan kain wol menjadi benda bermuatan positif. Nah, kenapa jadi benda bermuatan listrik negatif? Karena awalnya jumlah proton dan elektronnya sama, menjadi elektron lebih banyak daripada proton. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hukum Coulomb. Pada tahun 1785, melalui percobaannya, Charles Coulomb menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara gaya listrik dengan muatan listrik dan juga dengan jarak antara kedua muatan. Hukum Coulomb bunyi hukum Coulomb adalah gaya tolak-menolak atau tarik-menarik di antara dua benda yang bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, secara matematis ini dituliskan seperti ini. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi ini ya, jika digambarkan interaksi antara kedua muatan yang positif yang sejenis, yaitu positif dengan positif dan yang negatif dengan negatif, gayanya adalah tolak menolak. Sedangkan yang berbeda jenis, positif dan negatif, akan tarik menarik, dan R ini adalah jarak di antara keduanya. Nah, kembali lagi ke persamaannya ini. Tadi ya, ini sistem persamaan ini berdasarkan bunyi hukum Coulomb tadi. Nah, cara mengingat dengan mudah, biasanya saya menyebutnya F sama dengan K Q remuk-remuk. K Q remuk-remuk, yaitu F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Apa itu F? F adalah gaya Coulomb yang satuannya Newton atau N. Kemudian K adalah konstanta pembanding
yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya Newton meter kuadrat per C kuadrat. Q1 dan Q2 adalah besar muatan listrik yang satuannya C atau coulomb. Dan L adalah jarak antar muatan atau ini ya, jarak antar muatan ini yang satuannya adalah meter atau M. Nah, kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Dua benda masing-masing bermuatan listrik sebesar 4 kali 10 pangkat min 9 coulomb dan 9 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Jarak antara kedua muatan adalah 2 cm. Jika nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat, gaya tolak antara kedua benda sama dengan. Nah, penyelesaiannya kita harus tulis dulu diketahuinya. Besaran-besaran yang diketahui. Yang pertama, dua benda masing-masing bermuatan listrik sebesar 4 kali 10 min 9 coulomb dan 9 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Berarti Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Dan Q2 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Nah, jarak antara kedua muatan berarti R sama dengan 2 cm. Nah, dari sini kan satuannya cm, kita rubah dulu ke meter. Berarti jika dirubah ke meter dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kemudian K-nya, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanya adalah gaya tolak antara kedua benda. Berarti F sama dengan ditanyakan F-nya atau gaya tolaknya. Nah, selanjutnya kita jawab. Nah, untuk lebih mempermudah, kita gambar terlebih dahulu. Karena gaya tolak, jadi muatannya sama-sama positif atau sama-sama negatif, silahkan dipilih. Nah, kemudian di sini ada R dan ini Q1, yang ini Q2, ini F-nya. Seperti ini ya kalau digambar. Kemudian kita masukkan tadi rumusnya K, Q, Q, remuk. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat dikali 4 kali 10 pangkat min 9 coulomb dikali 9 kali 10 pangkat min 9 coulomb dibagi R kuadrat 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Nah, kemudian ini bisa dibagi ya satuannya. Ini kan C kuadrat, bisa dibagi dengan C yang ini, dengan C yang ini, karena kan ini perkalian. Kemudian ini 9 dikali 4 dikali 9. Nah, pangkatnya itu menjadi 10 pangkat min 9 Newton meter persegi. Maaf ya, ini persegi atau kuadrat. Nah, kenapa bisa hanya tinggal 10 pangkat min 9? Itu karena ini 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 9. 9 ditambah min 9, pangkatnya ditambahkan sehingga menjadi pangkat
9 kurangi 9 kan 0, pangkat 0. Berarti kalau pangkat 0 itu jadi 1. 9 kali 1 jadi 9. Nah, kemudian dibagi dengan ini tadi. Karena dikuadratkan jadi 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, ini juga bisa dibagi. Nah, ini 4 dan 4 juga bisa dibagi. Jadi 1. Nah, kemudian hasilnya adalah 9 kali 9, 81 dikali 10 pangkat min 9. Nah, ini pangkatnya dinaikkan. Karena dinaikkan jadi 10 pangkat 4 Newton. Nah, sehingga hasil akhirnya 81 kali 10 pangkat min 5 Newton atau 8,1 kali 10 pangkat min 4 Newton. Sekian materi fisik statis hari ini. Kita lanjutkan materi fisik statis selanjutnya di next video. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa lagi.